Salam dan bahagia, guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Perkenalkan, saya Nur Aziza, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 120A. Dengan fasilitator Ibu Kusumanung Utami dan Bu IPP Ibu Sranti Ina Tandini. Sebagai pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi kali ini yaitu yang pertama, apakah yang mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat berpikir positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, yang pertama, hal yang mengubah pemikiran saya yaitu pada strategi pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat diferensiasi konten yang menjadi solusi atas pertanyaan saya selama ini tentang bagaimana sih sebenarnya saya itu harus bagaimana agar bisa mengakomodasi cara atau sarana siswa yang sangat beragam dalam memahami suatu materi. Dan yang kedua, strategi berdiferensiasi proses ini juga semakin membuat saya leluasa dan semakin yakin untuk membiarkan siswa saya memilih jalan yang paling mudah dan paling nyaman untuk mereka belajar. Jadi tidak harus pembelajaran itu selalu dengan video, dengan praktek begitu. Nah, saya bisa menggabungkannya dengan pembelajaran berdiferensiasi proses yang tentunya saya menyediakan banyak sekali sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa. Nah, kontribusi pemahaman yang saya miliki terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, penilaian pra pembelajaran yang sebelumnya itu hanya saya gunakan untuk mengukur pengetahuan awal siswa. Nah, saat ini itu juga saya gunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan belajar. Nah, ini sebagai dasar penilaian berjenjang yang saya lakukan. Karena berdasarkan berdiferensiasi produk, setiap siswa itu kan dinilai berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Siswa dengan kemampuan kurang tidak dapat disamakan penilaiannya dengan siswa berkemampuan sedang ataupun kemampuan tinggi. Dan juga profil belajar siswa itu kan sangat beragam dan itu harus saya akomodasi seluruhnya. Serta yang paling penting juga saya tetap membiarkan siswa saya memilih di mana dan bagaimana cara mereka belajar. Nah, yang ketiga, langkah saya supaya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya yang pertama, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait media pembelajaran supaya media ini lebih beragam dan memfasilitasi seluruh kebutuhan profil belajar siswa. Nah, kan dalam pembuatan media belajar ini kan memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga beberapa sarana gitu. Jadi saya selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membagi tugas dalam memperkaya media pembelajaran yang dapat digunakan. Yang kedua, saya terus mengeksplorasi dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi penilaian itu sebisa mungkin kalaupun siswa itu mampu menggunakan teknologi dalam penilaiannya, maka akan saya berikan kesempatan untuk itu. Jadi tidak harus penilaian itu berupa catatan di atas lembar kertas begitu. Dan yang ketiga, saya juga membuka saran dan masukan dari siswa maupun wali murid terkait pembelajaran. Nah, berikut tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri merupakan pembelajaran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui lingkungan belajar dan manajemen kelas yang efektif disertai dengan penilaian berkelanjutan. Dan kebutuhan belajar siswa yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Kesiapan belajar siswa ini sangat perlu untuk diperhatikan karena siswa yang siap untuk belajar tentunya jika diberikan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya dan juga profilnya tentu akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. Nah, sedangkan siswa yang kurang siap untuk belajar meskipun minatnya itu terfokuskan dan profil belajarnya itu juga difasilitasi tetapi akan kurang maksimal hasilnya gitu. Nah, kesiapan belajar itu sendiri adalah keseluruhan semua kondisi individu yang membuat respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi tertentu. Jadi
kesiapan belajar setiap orang itu tidak sama. Ya, barangkali ada siswa A yang berangkat pagi hari itu dengan emosi yang baik karena dia diberikan kasih sayang yang cukup oleh orang tua dan juga kondisi perut yang terisi penuh karena dia sarapan, tentu akan berbeda dengan siswa yang dia berangkat sekolah itu belum sempat sarapan karena bangun siang terburu-buru atau setelah dimarahi orang tua karena bangun kesiangan begitu. Itu akan tampak sekali perbedaannya. Nah, minat siswa itu sendiri adalah kecenderungan pemusatan perhatian yang tidak disengaja, yang terlahir dengan penuh kemauan dan sangat bergantung pada bakat dan lingkungan. Jadi minat ini tergantung dari bakat siswa itu sendiri. Misal siswa itu berbakat dengan teknologi begitu, maka siswa akan lebih senang diputarkan video-video dengan animasi menarik begitu. Nah, profil belajar siswa itu sendiri dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, lingkungan itu sendiri yang mempengaruhi yaitu suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Misalkan saja SD saya itu kan terletak di pinggir jalan raya. Tentu ketika pembelajaran, suara-suara yang disediakan dalam situasi belajar harusnya lebih keras daripada suara bising kendaraan bermotor yang lewat. Nah, itu akan berbeda jika digunakan dalam situasi belajar di pedesaan. Nah, budaya ini juga turut mempengaruhi profil belajar siswa, di mana misalkan budaya di Sidoarjo adalah budaya yang kental dengan misalkan dengan makanannya itu dengan uh, makanan khasnya adalah kupang begitu. Maka jika ada pembelajaran terkait konten yang makanan kita mungkin akan lebih banyak memunculkan kupang daripada memunculkan pecel begitu. Nah, untuk gaya belajar itu ada 3, yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik. Siswa dengan gaya belajar visual tentu akan lebih suka melihat gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang berwarna-warni. Sedangkan siswa dengan gaya belajar auditori tentu akan lebih suka mendengarkan suara-suara. Nah, sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik akan lebih suka melakukan gerakan-gerakan fisik gitu. Nah, kecerdasan majemuk ini juga sangat mempengaruhi, di mana ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan perhitungan ruang gitu. Nah, ini juga harus difasilitasi oleh guru. Nah, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan membantu mencapai hasil belajar maksimal, ya kan? Nah, menurut saya kemampuan awal siswa itu kan sudah dipetakan dengan baik oleh guru. Nah, selanjutnya pemetaan itu digunakan dalam menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk yang sesuai. Nah, seperti yang saya sebutkan yang lalu, yaitu bahwa siswa yang kurang tidak bisa dinilai dengan cara yang sama dengan siswa yang memiliki kemampuan awal yang tinggi begitu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu juga memfasilitasi keberagaman profil belajar siswa dengan menggunakan strategi berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten yang juga secara tidak langsung akan meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, misalkan siswa dengan gaya belajar auditori begitu. Nah, diputarkan video, kemudian diajak berdiskusi atau diajak mendengarkan lagu, tentu akan lebih maksimal hasil belajarnya daripada siswa dengan gaya belajar auditori tapi dia ditunjukkan gambar, ditunjukkan bacaan, itu akan kurang sesuai begitu. Nah, sehingga jika keseluruhan kebutuhan siswa itu terpenuhi dengan baik, maka pembelajaran berdiferensiasi ini akan menghasilkan hasil yang juga maksimal. Nah, yang selanjutnya bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Nah, pada modul 1.1 itu kan membuat saya memahami bahwa sejatinya mendidik itu bisa diumpamakan dengan menanam padi dan tugas guru itu memastikan siswa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi tidak bisa dipaksa, guru itu tidak bisa memaksa siswa itu menjadi seperti yang guru inginkan.
tapi yang dilakukan guru adalah memastikan siswa itu tumbuh seperti apa yang mereka inginkan sesuai dengan kodrat alamnya bagaimana dan kodrat zamannya. Begitu. Nah, pada modul 1.2 itu membuat saya memahami nilai dan peran guru penggerak, bahwa guru penggerak itu harus mandiri, harus inovatif, harus reflektif, harus dapat berkolaborasi, dan juga berpihak pada peserta didik, itu yang paling penting. Nah, peran guru penggerak itu sendiri harus mampu jadi pemimpin pembelajaran. Selain itu juga dapat menggerakkan komunitas praktisi, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan lain, dan dapat menjadi coach bagi guru lain, serta dapat mendorong kolaborasi antar guru sehingga terwujud kepemimpinan peserta didik gitu. Nah, pada modul 1.3 saya dapat memunculkan visi masa depan menggunakan kanvas atap dan kanvas baja. Nah, atap sendiri itu adalah saya diajak mengenali aset. Aset itu apa hal yang terbaik yang saya miliki atau peserta didik saya miliki dan sekolah saya miliki. Kemudian tantangan. Tantangan itu apa saja yang dapat menjadi penghalang ketika saya menginginkan suatu misi begitu. Nah, setelah itu saya merencanakan aksi apa saja yang dapat saya lakukan untuk mencapai suatu target, dan juga pelajaran apa yang dapat saya ambil dari tantangan-tantangan yang ada dan juga solusi-solusi yang dapat saya lakukan. Nah, dari kanvas bagja itu sendiri, yang pertama adalah saya membuat pertanyaan. Jadi apa saja yang mau saya capai, apa saja yang ada di lingkungan saya, baik diri saya, siswa saya, ataupun sekolah saya. Selanjutnya saya ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu bisa dari apa yang menyebabkan misi sebelumnya itu tidak tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya itu gali mimpi. Mimpi apa saja yang saya inginkan itu dapat saya yang akan dapat saya wujudkan dengan apa yang saya miliki. Nah, selanjutnya saya jabarkan dalam rencana. Jadi uh, saya susun apa saja langkah-langkah saya secara terperinci dan siapa saja yang dapat mendampingi saya, sehingga selanjutnya saya bisa mengatur eksekusi, siapa yang bisa memonitoring, siapa yang dapat mengarahkan, siapa saja yang dapat diarahkan, dan siapa saja yang dapat membersamai saya begitu untuk menuju apa yang saya inginkan sesuai dengan visi yang sudah saya tentukan. Nah, selanjutnya dari atap dan bagja ini saya wujudkan di modul 1.4 bahwa saya harus mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah saya, khususnya di kelas saya. Nah, pada modul 2.1 ini membuat saya benar-benar memahami apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan sebagai langkah konkret memberikan ruang bagi siswa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Jadi dengan mempelajari satu persatu materi yang ada dalam modul, saya memahami dengan baik bahwa bagaimana siswa saya itu, apa kebutuhan hidup siswa saya, dan saya juga diajak untuk memahami diri saya sendiri sebagai guru penggerak, apa saja nilai saya, peran saya yang harus saya miliki, dan dari kedua pemahaman tersebut, saya memang diarahkan untuk membuat visi murid masa depan yang diimplementasikan pada terwujudnya budaya positif dan dilanjutkan dengan terlaksananya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Dan bahwa jika kita menyadari dengan baik keseluruhannya, kita akan melakukan suatu hal yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kesimpulan saya, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memperhatikan kekhasan setiap individu pembelajar. Tugas guru memastikan keseluruhan kebutuhan belajar murid dapat terfasilitasi dengan baik. Media pembelajaran yang digunakan juga harus bervariasi demi tercapainya diferensiasi konten dan juga proses. Sedangkan diferensiasi produk dapat tercapai dengan dilaksanakannya penilaian berjenjang atau tier assessment. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tulisan. Untuk editingnya ini kami dibantu oleh Canva. Terima kasih. Assalamualaikum.